Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan akun YouTube Ejo Rival, yang mana di video kali ini kita akan membahas bagaimana memviralkan suatu lokasi wisata. Bagaimana caranya? Saksikan video ini sampai dengan selesai. Di desa teman-teman atau di tempat teman-teman mungkin ada lokasi wisata, tapi teman-teman heran kenapa tidak seviral tempat-tempat yang lain, kenapa hanya sedikit yang datang. Dan kali ini kita akan bahas itu. Teman-teman, tentu ketika teman-teman ingin memviralkan suatu lokasi wisata, yang pertama teman-teman harus optimalkan adalah yang pertama yang harus dioptimalkan adalah tempat. Bagaimana mungkin kita mempromosikan tempat atau lokasi wisata yang ingin dikunjungi orang, tapi kemudian tempatnya saja tidak bagus, parkirannya tidak ideal, kemudian karcisnya juga mahal sekali, dia sampai 100 ribuan per orang atau 50 ribuan per orang. Itu pasti berefek dengan pengunjung yang akan datang. Jadi tips yang pertama, jika ingin memviralkan satu lokasi wisata, maka teman-teman harus mengoptimalkan tempat lokasi wisatanya. Usahakan lokasi wisatanya berbeda, usahakan lokasi wisatanya unik, dan usahakan lokasi wisatanya belum ada di tempat lain. Ataupun sudah ada di tempat lain, kita tinggal mengcover kembali, tapi update buat dia lebih bagus lagi, berikan inovasi sehingga tidak sama persis dengan yang ada di tempat lain tersebut. Tapi hal-hal ide-ide kreatif kemudian teman-teman mainkan di sana, sehingga tempat tersebut meskipun sama tapi ada perbedaan yang cukup signifikan. Meskipun sama tempatnya atau ada persamaan dengan tempat yang sudah ada mungkin di luar negeri atau di Indonesia juga, tapi buat keunikan tersendiri sehingga tempat tersebut berbeda secara penglihatan dan juga ketika diambil foto nantinya. Cara memviralkan yang kedua adalah dengan memaksimalkan media sosial. Nah, ini penting karena banyak tempat yang viral lewat memaksimalkan media sosial. Contoh umpamanya ketika ada orang yang berkunjung dan kita menawarkan kalau bisa upload di media sosialnya dan tandai teman-temannya untuk datang. Otomatis ketika video atau foto tersebut diupload di media sosial, maka tempat tersebut akan cepat diketahui dan teman-teman akan datang. Biasanya ketika teman-teman atau orang-orang yang mengupload di media sosial, teman-teman yang berteman dengan dia di Facebook, Instagram, atau di Twitter, itu pasti berpikir di mana lokasinya dan mereka juga akan datang. Apalagi kalau kemudian foto pengambilannya bagus, tentu kemudian mereka akan datang dan juga akan melakukan foto di tempat yang sama. Jadi maksimalkan media sosial. Yang pertama, yang kedua, masih tentang media sosial juga. Kalau bisa lokasi tersebut atau lokasi wisata itu dibuatkan media sosialnya. Contoh bukit satu pohon harus dibuatkan media sosialnya. Bendungan misterius harus dibuatkan media sosialnya, baik itu Instagram, Facebooknya, atau bahkan YouTube-nya, supaya tempat tersebut viral dan kemudian bisa orang lihat sebelum dia berkunjung. Dia bisa cari tahu lewat platform-platform seperti YouTube, Instagram, dan juga Facebook, dan itu menambah tersendiri ketertarikan orang untuk datang ke sana. Maksimalkan tahap keduanya adalah media sosial. Buatkan dia media sosial. Banyak lokasi wisata yang kemudian viral tapi lama-lama menghilang. Saya berpikir bahwa ini dikarenakan tempat tersebut tidak pernah atau tidak membuat terobosan-terobosan seperti event. Tempat biasanya suatu lokasi wisata ketika viral seperti itu, viral orang foto di sana saja, kemudian pulang foto, pulang. Rutinitas itu kemudian membuat jenuh. Coba buat event. Umpamanya event yang kita buat di sana adalah baca puisi umpamanya, atau festival melupakan mantan umpamanya, atau cara-cara yang unik, yang kreatif, yang kemudian bisa menarik orang untuk datang. Seperti kalau kita rangkumkan, mungkin dibuatkan event camping bersama kah, workshop di lokasi tersebut kah, atau lomba motret di tempat tersebut. Event-event tersebut membuat orang tidak jenuh dengan rutinitas lokasi wisata. Jadi untuk teman-teman yang selanjutnya adalah buat event atau buatlah event di lokasi wisata yang teman-teman ingin viralkan tersebut, sehingga tempat tersebut tidak akan ketinggalan pengunjung, akan setiap harinya akan datang pengunjung, dan itu akan bertahan cukup lama. Dan ini penting juga untuk teman-teman ketahui. Kalau bisa untuk di awal-awal untuk memviralkan suatu lokasi wisata, tiketnya bisa, kalau memang bisa, itu bisa dibuat gratis saja untuk orang-orang datang. Tiketnya mungkin gratis selama seminggu, itu semacam promo sehingga orang datang banyak dan mengambil foto di sana. Jadi anggap itu
hidden income-nya bukan lewat pendapatan lewat karcis atau lewat uang, tapi pendapatannya lewat orang lain dalam membantu kita mempromosikan sesuatu, mempromosikan lokasi wisata tersebut. Tidak selamanya keuntungan itu berupa uang. Orang mempromosikan lokasi wisata kita itu sudah termasuk keuntungan. Kalau teman-teman ingin tahu, itu termasuk hidden income, pendapatan tersembunyi atau keuntungan tersembunyi jika teman-teman ingin lakukan. Yang pertama yang teman-teman lakukan adalah itu tadi, usahakan gratis atau mungkin berbayar tapi tidak sebanyak sampai puluhan ribu, cukup 5.000, 7.000, 10.000 sekitaran itu. Saya yakin ketika harga tiket seperti itu, orang-orang pasti datang dan berbondong-bondong untuk datang ke lokasi wisata tersebut. Ini juga faktor penentu ketika tempat tersebut viral. Ketika suatu tempat viral, tentu orang akan datang banyak. Yang ketika orang-orang banyak datang, yang paling disoroti adalah tempatnya bersih atau tidak. Biasanya ketika orang banyak datang, itu pasti sampah juga banyak. Olehnya itu penting sekali, yakni menjaga kebersihan lokasi wisata tersebut. Coba bayangkan di awal-awal tempatnya bagus, rapi. Ketika orang datang banyak, kemudian tempatnya lama-kelamaan sudah tidak rapi, sudah banyak sampah. Otomatis orang yang ingin datang ke sana itu mengurungkan niatnya, karena lokasinya tidak bagus lagi. Lokasinya justru banyak sampah. Lokasinya justru tidak memberikan nuansa kebersihan, sehingga niat yang tadi ingin menggebung-gebung ke sana akhirnya batal dikarenakan tempatnya tidak terurus. Jadi yang selanjutnya adalah uruslah tempatnya, jaga kebersihannya, itu yang terpenting. Setelah viral lokasi wisata, teman-teman juga harus berpikir bagaimana lokasi wisata tersebut dapat menghasilkan. Tentu tadi seperti yang saya katakan di awal, lewat tiket, yang selanjutnya lewat parkiran. Dan juga ini yang penting, teman-teman juga harus menyiapkan tempat makan, kafe kecil lah, minimal jual kopi, jual teh, makan mie. Itu juga memberikan efek atau memberikan pemasukan untuk orang yang mengurus lokasi wisata. Kita paham bahwa kadang ketika teman-teman mengurus lokasi wisata tidak ada pendapatan, teman-teman juga berpikir, untuk apa saya mengurusi kalau tidak memberikan pemasukan untuk saya atau untuk kelompok kami. Maka olehnya itu buatlah tempat kafe yang kemudian bisa memberikan kenyamanan atau juga memberikan makan orang-orang yang datang berkunjung. Bayangkan jika orang-orang yang berkunjung kelaparan dan tempat tersebut tidak menyediakan tempat makan, tentu tidak mungkin dia pulang dulu makan dan lain sebagainya atau bawa bekal. Itu kan sayang sekali. Itu suatu peluang yang sebenarnya bisa teman-teman manfaatkan. Jadi buat kafe untuk jualan untuk teman-teman atau untuk kelompok teman-teman supaya memberikan pendapatan pada teman-teman. Ya paling tidak bisa membeli paku untuk membangun lokasi wisata baru atau membeli papan untuk membangun wahana baru yang kemudian bisa menarik lebih banyak wisatawan karena banyak wahana dan pilihan-pilihan spot yang bagus tentunya. Selain kafe, ada hal yang penting meskipun teman-teman mungkin berpikir sebelah mata. Itu yang penting adalah toilet, tempat buang hajat, tempat buang air. Bagaimana mungkin ketika sedang asik-asik buang air tiba-tiba rasa itu kan tidak bisa dikontrol. Ketika ingin buang air tempatnya jauh, dia harus turun dari gunung atau dia harus tinggalkan tempat itu, dia harus naik motor ke bawah, kemudian buang hajat di sana, kemudian naik lagi. Itu kan risih. Tapi lebih bagus kalau tempat-tempat wisata tersebut disediakan toiletnya. Dan yang paling penting yang juga sering kami temukan adalah musola. Kalau bisa teman-teman harus sediakan musola, tempat wudhu yang bagus, sehingga orang-orang muslim yang datang berkunjung bisa berlama-lama di sana, meskipun waktu sholat mereka sholat dan kemudian setelah itu menikmati lokasi wisata lagi setelah melaksanakan ibadah. Ini mungkin sepele, tapi menurut saya ini yang paling penting dan mungkin juga harus kita terapkan ketika ingin memviralkan suatu lokasi wisata adalah menjaga keramahan. Menjaga keramahan itu penting. Ketika pengunjung datang, cara kau melayani sebagai pemilik lokasi wisata itu tidak baik, atau kau jarang senyum dan marah-marah, tentu pengunjung juga tidak rasa enak, tidak merasa nyaman ketika berada di lokasi itu. Memakirkan motor dengan tidak tersenyum atau memberikan senyum dengan pengunjung itu juga risih. Coba kalau teman-teman ingin punya lokasi wisata atau punya lokasi wisata yang harus juga diperbaiki adalah keramahan ketika menyambut pengunjung. Mari Mbak, silakan menikmati dan lain sebagainya. Coba, mari Mbak, silakan menikmati, marah-marah. Tentu
pengunjung juga tidak akan 2 kali datang ke tempatmu. Itu mungkin simple, tapi itu juga penting dalam memviralkan lokasi wisata. Karena ketika teman-teman ramah dalam menerima pengunjung, maka semakin banyak orang yang akan datang. Tapi ketika teman-teman tidak ramah dalam menerima pengunjung, itu akan menjadi perbincangan tersendiri di media sosial, viral, dan kemudian kalian tidak datang lagi. Itu tadi beberapa tips untuk memviralkan suatu lokasi wisata. Semoga teman-teman bisa mengaplikasikan, karena dari tips-tips tadi kami sudah mempraktekkan dan terbukti banyak orang yang datang dan banyak orang yang berkunjung dan kemudian memberikan pemasukan tersendiri bagi masyarakat sekitar dan juga memberikan pemasukan tersendiri juga bagi para pegiat lokasi wisata. Teman-teman silakan dipraktekkan resep tadi, dan bila ada resep lainnya bagaimana cara membuat viral suatu lokasi wisata yang belum terdaftar di atas, silahkan komen di bawah biar berpendapat ini kita bisa sharing. Dan terima kasih telah menonton video ini. Saya Yojo Rival, terus berbagi kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.